Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari kelas 11 IPS 4. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai budidaya ikan hias dan ikan konsumsi. Ikan hias. Ikan hias merupakan salah satu hobi yang akhir-akhir ini mulai digemari di kalangan masyarakat Indonesia. Baik yang tua maupun yang muda, semua berlomba untuk memiliki salah satu ikan hias yang dipelihara di rumahnya. Tak hanya sebagai peliharaan, yang namanya ikan hias pastinya untuk memperindah isi dalam rumah dan juga menambah nuansa alami yang ada di dalam rumah. Apa itu ikan hias? Ikan hias adalah jenis ikan baik yang berhabitat di air tawar maupun di laut yang dipelihara bukan untuk konsumsi, melainkan untuk memperindah taman atau ruang tamu. Macam-macam jenis ikan hias, yaitu ada ikan hias air asin dan juga ikan hias air tawar. Ikan hias air asin menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air asin di laut dengan salinitas atau kadar garam kurang lebih 35%. Ikan hias air tawar menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar seperti sungai dan danau dengan salinitas atau kadar garam kurang dari 0,05%. Ikan hias air asin, contohnya yaitu ada ikan hias blue tanks, ikan hias clownfish atau badut, dan juga ikan hias butterfly fish. Contoh ikan hias air tawar yaitu ada ikan mas koki, ikan koi, dan juga ikan cupang. Budidaya ikan hias, contohnya yaitu ikan cupang. 1. Memilih indukan cupang. Untuk cupang jantan, yaitu berumur setidaknya 4-8 bulan. Bentuk badan panjang, siripnya panjang dan warnanya terang atraktif, dan juga gerakannya agresif dan lincah. Untuk cupang betina, berumur setidaknya 3-4 bulan, bentuk badan membulat, bagian perut sedikit membuncit, siripnya pendek dan warnanya kusam tidak menarik, dan juga gerakannya lambat. 2. Pemijahan ikan cupang. Setelah indukan jantan dan indukan betina siap untuk memijah, sediakan tempat berupa wadah dari baskom plastik atau akuarium kecil dengan ukuran 20x20x20 cm. Siapkan juga gelas plastik untuk tempat ikan cupang betina. Sediakan juga tumbuhan air seperti kayambang. Berikut langkah-langkah pemijahan ikan cupang. 1. Isi tempat pemijahan dengan air bersih setinggi 10-15 cm sebagai catatan, gunakan air tanah atau air sungai yang jernih. 2. Tambahkan ke dalam wadah tersebut tanaman air sebagai tempat buraik berlindung. 3. Masukkan ikan cupang jantan yang telah siap kawin. Ikan cupang jantan akan membuat gelembung-gelembung udara. Setelah indukan jantan membuat gelembung, masukkan indukan betina. Setelah terjadi pembuahan, angkat segera indukan betina, karena yang bertanggung jawab membesarkan dan menjaga burayak adalah cupang jantan. Setelah kurang lebih 1 hari, telur-telur tersebut akan menjadi burayak. Setelah 3 hari terhitung, sejak telur menetas, berikan kutu air atau moina atau dapnia. Selanjutnya, indukan jantan baru diambil setelah burayak berumur 2 minggu terhitung sejak menetas. Setelah 1,5 bulan, ikan sudah bisa dipilah berdasarkan jenis kelaminnya. Kemudian, pisahkan ikan-ikan tersebut ke wadah pembesaran. Ikan konsumsi. Ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber pangan. Ikan konsumsi dapat diperoleh salah satunya dari proses budidaya. Budidaya ikan konsumsi bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, memenuhi kebutuhan akan konsumsi ikan, dan sebagai sarana untuk menyalurkan hobi atau kegemaran memelihara ikan. Untuk menunjang keberhasilan budidaya ikan konsumsi, diperlukan sarana dan peralatan yang mendukung, salah satunya wadah, yaitu kolam, bak, akuarium, dan juga keramba. Jenis-jenis kolam untuk budidaya ikan. Berdasarkan bahannya, yaitu 1. Kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tanah. 2. Kolam yang dindingnya terbuat dari tembok dan dasarnya dari tanah. Dan yang ketiga, kolam yang keseluruhannya terbuat dari beton. Berdasarkan tujuannya, yaitu 1. Kolam pemeliharaan induk atau kolam pemijahan. 2. Kolam pemeliharaan benih atau kolam pendederan. Dan ketiga, kolam pembesaran. Berdasarkan sumber airnya, yaitu 1. Kolam tanah hujan, kolam mata air, kolam pengairan setengah teknis, dan kolam pengairan teknis. Dan yang terakhir berdasarkan aliran airnya, yaitu ada kolam air tergenang dan juga kolam air mengalir. Selanjutnya bak.
Bak merupakan wadah yang biasanya terbuat dari plastik atau terpal, serat, dan beton. Jenis-jenis bak yang sering digunakan yaitu bak pemijahan, bak penetasan, bak pemeliharaan, dan bak pemberokan. Bak digunakan untuk budidaya ikan konsumsi pada lahan yang sempit dan praktis. Selanjutnya yaitu akuarium. Syarat-syarat penggunaan wadah akuarium untuk budidaya ikan konsumsi. 1. Memerlukan perlengkapan tambahan seperti aerator, kabel listrik, dan pipa PVC yang diletakkan secara tersembunyi. 2. Diletakkan di tempat yang serasi dengan ruangan. Dan yang ketiga, buatlah dasar akuarium agar terlihat alami. Yang terakhir, keramba. Keramba merupakan jenis wadah budidaya ikan di perairan yang luas. Jenis-jenis keramba yang biasa digunakan adalah jaring apung, jaring tancap, dan keramba yang terbuat dari bambu. Tahapan budidaya ikan konsumsi. 1. Yaitu tahap perencanaan. Menentukan jenis ikan konsumsi, menentukan nama persiapkan wadah yang digunakan, menyiapkan sarana dan peralatan, menentukan jadwal kegiatan budidaya. Yang kedua, tahapan persiapan, yaitu benih, timbangan, pakan ikan, penggaris, obat-obatan, baskom, vitamin, dan juga seser. Yang ketiga, tahapan pelaksanaan, yaitu memilih indukan, pembesaran, pemanenan dan pemasaran, pemijahan, pemberian pakan, dan juga pembibitan serta pemeliharaan. Sekian video dari saya mengenai budidaya ikan hias dan ikan konsumsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay until you fall.